tema hari ini adalah terutama bicara tentang penggalan kalimat di dalam pengakuan iman rasuli itu, yaitu duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita terlebih dahulu masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati kami, dan terima kasih untuk istirahat, terima kasih juga untuk pagi hari ini yang Tuhan berikan kepada kami kesegaran, kekuatan, satu hari yang baru. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Pada saat ini kami ingin merenungkan Engkau yang ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah, dan tolong supaya kami bisa mengerti arti daripada kalimat ini. Ketika kami boleh membahasnya melalui perspektif dari Katekismus Heidelberg yang mengutip beberapa ayat-ayat Alkitab, kami berdoa supaya Roh-Mu menerangi kami, memberikan kepada kami keyakinan, kepercayaan apa yang sudah diajarkan di dalam firman Tuhan, sehingga kami, kehidupan kami, iman kami boleh terus bertumbuh ke arah kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati juga setiap orang yang berbagian pada pagi hari ini, berkati juga untuk semua tim Aufi yang bersama-sama melayani. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca pertanyaan ke-50 ya. Pertanyaan ke-50, saya membaca terjemahan bahasa Indonesia. Mengapa ditambahkan lagi kata-kata duduk di sebelah kanan Allah? Jawaban, karena Kristus telah naik ke sorga, supaya di sana dia menyatakan dirinya sebagai kepala gereja Kristen yang menjadi miliknya. Dan dengan perantaraan dialah Allah Bapa memerintah segala sesuatu. Saudara, seperti yang kita sudah sering katakan ya, di dalam kalimat-kalimat itu ada yang disebut dengan range of meanings atau spectrum of meanings, spektrum arti. Waktu kita mengatakan Kristus itu duduk di sebelah kanan Allah, itu sebetulnya pengertiannya apa? Kalau kita berimajinasi sendiri, kalau kita berfantasi sendiri, ya kita bisa nggak ketemu dengan pengertian yang sebetulnya diajarkan oleh Alkitab gitu ya. Misalnya cuma salah satu contoh, kenapa dikatakan sebelah kanan? Kenapa nggak bilang sebelah kiri? Nah, ini pertanyaan yang nggak terlalu berguna sebetulnya gitu. Karena di dalam Alkitab pengertian duduk di sebelah kanan itu apa? Nah, ini yang kita mau pelajari ya, dari perspektif Heidelberg Katekismus yang menunjuk ayat-ayat Alkitab. Di dalam pertanyaan ke-50 ini sederhana, saudara mendapati ada dua hal. Pertama yaitu dikatakan dengan menyebut atau dengan mengakui bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah, itu berarti mengakui dia adalah kepala gerejanya. Kepala gereja, yaitu yang melaluinya, maksudnya melalui gereja ya, itu the Father atau Bapa ya, memerintah segala sesuatu. Kita beberapa hari lalu sudah membahas dari perspektif surat Efesus gitu, theological profile daripada Efesus. Saya nggak mau mengulangi terlalu banyak di situ, tapi intinya adalah sudah mendapati di situ high view of the church ya, high ecclesiology, gambaran doktrin gereja yang sangat tinggi, itu pengertian tentang gereja, tapi tingginya ya atau dignitas kewibawaan gereja itu nggak bisa dipisahkan daripada Kristologi, nggak bisa dipisahkan dari Kristus. Yang membuat gereja itu bernilai adalah karena Kristus. Nah, kita membaca sekali lagi, mengulangi daripada PA Rabu yang lalu ya, Efesus pasal pertama 20 sampai 23. Saya membaca Efesus pertama 20 sampai 23. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara perhatikan ya, 20 bicara tentang kebangkitan Kristus, dan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah di sorga. 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Jadi apa artinya? Dia duduk di sebelah kanan Allah, berarti dia melampaui segala pemerintah, melampaui segala penguasa, kekuasaan, dan kerajaan. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Penguasaannya itu bukan hanya di dalam dunia ini. Kita sudah membahas di dalam profil surat Efesus ya, kosmologinya itu adalah 3 ya, yang berkuasa di sorga, yang ada di sorga itu adalah Allah, terus kemudian ada in between, nah itu ada malaikat, eon,
demonic power ya. Lalu kemudian yang di bawah itu adalah manusia. Nah, di sini waktu dikatakan bukan hanya di dunia ini saja, maksudnya bukan cuma yang di dalam dunia di mana manusia berada, tapi juga di dunia yang akan datang ya. Bukan hanya dunia yang sekarang ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kita sudah membahas sekali lagi ya di ini profil daripada teologi Efesus, meskipun kita membicarakan ada konsep ruang atas bawah, itu juga ada ya, tapi yang lebih kuat seperti saudara membaca di dalam ayat 21 di sini adalah creative tension antara presence and future ya. Presence and future itu tegangan ini tegangan kreatifnya itu lebih kuat daripada membicarakan atas dan bawah gitu, seperti sudah mendapati di dalam ayat yang ke-21 ini. Jadi bukan dunia ini saja, melainkan juga dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Nah, ini sekali lagi konsep ruang ya, di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus yang penuh dengan kemenangan itu diberikan kepada jemaat, diberikan kepada gereja. Dan dia adalah kepala dari segala yang ada. Terus kemudian 23, ya ayat yang penting ini, jemaat atau gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Waktu Allah itu memenuhi semua dan segala sesuatu, ya, dia memenuhinya itu melalui gereja, melalui jemaat. Jadi ini bicara high view of the church. Kita jangan ini ya, jangan menghayati secara salah dengan kesombongan, terus merasa GR sendiri dan rasa gereja itu begitu tinggi posisinya, tapi bukan di dalam pemahaman yang diwarnai dengan kerendahan waktu mempelajari doktrin Kristus, bukan gitu. Tapi satu gambaran konsep kepentingan daripada gereja yang terus kemudian apalagi ada istilah di sini memerintah gitu ya, memerintah segala sesuatu, terus kemudian gereja jadi terlibat dengan pengejaran power gitu, gereja jadi tertarik dengan penguasaan seperti yang ada di dalam dunia dan sebagainya. Itu salah meresepsi ayat ini gitu. Despite Katekismus Heidelberg menggunakan istilah ini ya, through whom the Father rules all things. Memang pakai istilah memerintah di sini ya, rules all things. Tapi seperti kita sudah bahas ya, rules-nya itu dengan apa? By His Word and Spirit kan ya. Waktu kita membaca tentang, saudara masih ingat ya, Kingly Office of Christ atau Royal Office of Christ, itu pembicaraannya tentang bagaimana Kristus memerintah gitu ya. Terus kemudian dihayati secara bagaimana? Itu di situ diberikan tekanan yaitu dengan firman dan roh. Jadi jelas di sini gereja bukan terlibat pada pengejaran power seperti yang menjadi spirit daripada dunia ini, tapi terikat kepada pemerintahan Kristus ya, pemerintahan Bapa di dalam Kristus. Dan saudara bisa melihat kehidupan Kristus sebagai raja di atas segala raja. Itu dia di dalam dunia dia memerintah seperti apa gitu. He rules righteously. Itu di dalam pengertian apa? Apa artinya gitu? Righteous dan sebagainya. Kita sudah sering bahas bagian itu ya. Jadi Kristus adalah kepala dari gereja, dan melalui gereja itu ya, melaluinya itu the Father rules all things. Kita membaca Matius 28 ya, pasal yang terkenal itu Matius 28 ayat yang ke-18 ya. Kita membaca ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Otoritas ya, bicara tentang otoritas, kuasa ya, ini termasuk salah satu kata penting di dalam profil Injil Matius ya. Kuasa itu ada pada Kristus, diberikan kepada Kristus ya. Lalu terus kemudian apa setelah itu? Ini kan bicara kuasa, ya bicara power kan berarti ya, bicara authority gitu. Terus kemudian apa, Soe? Kalau di dalam ini ya, Soe, postmodern milieu zaman kita gitu, orang kan sulit ya membicarakan power gitu. Ya, orang-orang seperti Foucault ya, dan bukan cuma Foucault sih ya, banyak pemikir yang lain gitu. Setiap kali membicarakan power kayaknya negatif sekali gitu.
memang kita bisa mengikut mereka, kita bisa setuju dengan kritikan mereka. Kalau power di dalam pengertian yang ada di dunia ini memang memuakkan sih, betul, memuakkan. Karena itu gereja nggak seharusnya ini ya masuk ke dalam politik power seperti ini, seperti ada di dalam dunia. Tapi bukan berarti terus kemudian kita nggak boleh sama sekali membicarakan kuasa. Saudara perhatikan kuasanya itu kuasa apa? Karena itu ya 19, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu, karena apa? Karena kepada Kristus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, ya. Lalu karena itu maka pemuridan. Karena itu amanat agung. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Inilah saudara kuasa yang ada pada Kristus, ya seharusnya itu mendorong gereja untuk melakukan pemuridan. Kalau sudah membaca di dalam 19 dan 20, ya ini jelas sekali ya. Jadi bukan, sekali lagi ya, ini bukan pengejaran kuasa, power seperti yang terus kemudian seperti yang dikejar oleh dunia ini. Tapi setelah kita mengetahui Kristus itu berkuasa, lalu terus kemudian apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah memuridkan orang lain. Precisely karena Kristus itu kepadanya telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maka kita mengajar banyak orang, mengajar semua bangsa. Maksudnya jangan rasis, jangan cuma satu bangsa saja begitu ya, tapi semua bangsa ya. Yaitu segala sesuatu yang diperintahkan Kristus kepada kita ya. Kita sendiri terlebih dahulu dimuridkan, lalu kemudian kita juga memuridkan orang lain. Saya pikir jelas ya dalam bagian ini ya, waktu kita bicara seated at the right hand of God, duduk di sebelah kanan Allah, itu ya termasuk di sini spektrum artinya termasuk sampai kepada pemuridan yang kita baca Matius 28 ayat 18 dan seterusnya ini. Sekali lagi ya, kita nggak tertarik dengan slogan-slogan yang terus kemudian artinya nggak jelas apa gitu, jadi perdebatan yang nggak berguna ya, malah jadi cenderung trivial ya, perdebatan sepele yang nggak membangun iman dan sebagainya. Tapi apa sih sebenarnya diajarkan Alkitab waktu dia membicarakan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah itu apa artinya sebetulnya? Pertanyaan ke-51 ya, apa manfaat kemuliaan Kristus ya? Sekali lagi ya, sudah mendapati di sini kata manfaat ya. Ini berulang-ulang di dalam Katekismus Heidelberg. Saya nggak bosan-bosan menjelaskan ini ya. Kekristenan itu bermanfaat, mempelajari doktrin itu bermanfaat ya. Perenungan-perenungan ini bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, kita salah belajar. How does this glory of Christ our head benefit us? Bagaimana ya kemuliaan Kristus ini ya, yang adalah kepala kita, bermanfaat bagi kita? Apa manfaatnya? Lalu jawabannya, pertama, dia oleh Roh-Nya yang kudus mencurahkan karunia-karunia sorgawi ke dalam diri kita, anggota-anggotanya. Kedua, dengan kuasanya dia melindungi dan memelihara kita terhadap semua musuh. Dua hal ya, sederhana ya. Apa manfaat kemuliaan Kristus? Kemuliaan Kristus dalam kaitan dia ini ya, duduk di sebelah kanan Allah ini ya. Kemuliaan yang begitu tinggi ini, apa manfaatnya untuk kita? Manfaatnya dua, yaitu yang pertama, dia mencurahkan karunia-karunia sorgawi ya. Jadi duduk di sebelah kanan Allah, menyatakan kemuliaan Kristus. Ini apa sih? Saya menghayatinya bagaimana? Itu berarti kita percaya bahwa dia mencurahkan karunia-karunia sorgawi ke dalam diri kita, atau pours out gifts from heaven upon us his members ya. Di sini juga ada sih bahasa Indonesia ya. Ya, dalam diri kita, yaitu anggota-anggotanya. Mari kita membaca dua bagian, yaitu Acts 2 ya, Kisah Rasul. Kita membaca Kisah Para Rasul yang kedua. Kita membaca ayat yang ke-33. Saya membaca ayat yang ke-33. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini.
Sesudah ia ditinggikan, maksudnya Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ini saya bahas bisa panjang, saudara. Ini menarik gitu. Kalau saudara melihat di dalam Perjanjian Baru itu kan Kristus inkarnasi, ya, dia diurapi oleh Bapa dengan rohnya yang tidak terbatas, ya, beyond measure. Jadi ini perendahan dirinya, inkarnasi, ya. Tetapi kemudian setelah dia bangkit, ya, dia naik ke sorga, lalu terus kemudian dia membaptis dengan Roh Kudus. Saudara melihat ya, seperti waktu di dalam inkarnasi itu ordone seperti terbalik gitu ya. Ini Yesus sendiri diurapi oleh Bapa dengan Roh Kudus. Lalu waktu dia bangkit, dia naik ke sorga, lalu kemudian dia membaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini satu struktur yang menarik ya, perpindahan seperti ini gitu. Maksudnya jangan bingung waktu membaca dalam ayat yang ke-33 ini ya. Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Tetapi seperti sering kali ditekankan oleh Yohanes Calvin ya, itu pengurapan yang diterima oleh Kristus itu bukan dia tahan sendiri, tapi diberikan kepada gerejanya. Nggak ada yang ditahan di dalam diri Kristus sendiri itu, nggak ada gitu. Ini diberikan kepada gerejanya, manfaat ini diteruskan kepada gerejanya, bukan untuk dimiliki sendiri. Maka sama seperti di dalam kehidupan Kristus ya, kita juga waktu menerima pengurapan, waktu kita menerima karunia-karunia sorgawi ini ya, di dalam kehidupan di gereja, kita jangan menahan itu diri kita sendiri, tapi kita mesti menyalurkannya juga kepada yang lain untuk pembangunan tubuh Kristus. Sudah membaca di sini 33, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sekali lagi ya, sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya. Satu bagian lagi yaitu Efesus 4. Sudah membaca Efesus 4, kita membaca 7 sampai ke 12. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, saudara perhatikan ya ayat ini, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Lalu kemudian 11, saudara perhatikan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara perhatikan ya, ayat 11 dan 12 itu dicantumkan di sini, dicatat, dikatakan di sini, di dalam kaitan yang tidak terpisahkan dengan kenaikan Kristus. Ya, berarti Kristus naik, duduk di sebelah kanan Allah, itu artinya apa? Ya seperti yang diformulasikan di dalam Katekismus Heidelberg ini, yang hanya mengutip Alkitab sebetulnya ya, bukan invention original, bukan, tapi simply menunjuk Alkitab. Dia mencurahkan ya karunia-karunia itu dari sorga kepada kita, yaitu anggota-anggotanya. Itu yang pertama saya. Jadi ini kenaikan Yesus ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah itu dihayati dengan pencurahan karunia-karunia ya. Itu baru kita menghayati dengan benar. Kalau nggak ada koneksi dengan pencurahan karunia ini, pencurahan karunia-karunia, ya berarti kita belum mengerti gitu. Artinya duduk di sebelah kanan Allah itu apa? Yang kedua, by His power He defends us and keeps us safe from all enemies. Ya. Dengan kuasanya Dia membela kita, defense, ya, dan Dia memelihara kita tetap aman, atau dalam bahasa Indonesia Dia melindungi dan memelihara kita ya, terhadap semua musuh. Kita membaca Yohanes 10 ya, Yohanes 10 27 sampai 30. Ini juga pasal yang terkenal. Yohanes pasal yang ke-10 kita membaca ayat ke-27 dan seterusnya.
Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bicara tentang kepastian ya, karena yang memelihara kehidupan kita itu adalah Tuhan sendiri. Lalu terus kemudian kita membaca 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Saya pernah mengkhotbahkan bagian ini, saya kalau saudara perhatikan di situ misalnya di dalam ini ya ayat ke-28 kan bicara tangan sang anak ya, tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini yang berkatakan anak ya. Terus kemudian 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Jadi Bapa memberikan umat pilihan ini kepada sang anak lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa ya. Saudara pernah merenungkan ini nggak ya? Kan Bapa menyerahkannya itu kepada anak. Berarti sekarang di tangan siapa? Ini kalau kita pikir secara ini ya, pribadi dalam konsep dunia. Nah ini ada perbedaan saya dengan pribadi Tritunggal. Ya di tangan anak dong, kan benar juga tadi sudah bilang tangan anak kan. Tadinya di tangan Bapa, sekarang diserahkan kepada tangan anak. Tapi di sini terus kemudian setelah bicara tangan anak, kemudian 29 bicara tangan Bapa lagi. Jadi sebetulnya betul-betul dikasih atau tidak. Ini cara pemikir kayak beginian saya. Ini bukan pribadi Tritunggal, ini precisely cara pikir individu ya seperti ini gitu. Kalau saya sudah serahkan dalam tanganmu ya bukan tangan saya lagi, itu berarti dalam tanganmu ya. Itu tanganmu bukan tanganku, tanganku bukan tanganmu ya. Ya memang betul, anak bukan Bapa, Bapa bukan anak. Tapi saudara perhatikan dalam bagian ini ya. Kan seperti ya, seolah-olah ada sedikit confusion, seolah-olah ya di dalam hal ini ya. Karena ini sebetulnya jadi tangannya siapa? Ternyata terus kemudian tanda kutip kebingungan ini diselesaikan dengan ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi ini di tangan Bapa dan di tangan anak. Ini bukan di tangan anak terus Bapa lepas tangan atau anak memberikannya kepada Bapa terus anak yang lepas tangan gitu ya. Gak ada konsep seperti itu saya di dalam Tritunggal. Mungkin dalam konsep individu kali ya, di dalam pengertian seperti itu, tapi bukan pribadi Tritunggal. Nah, kalau saudara merenungkan bagian ini ya, ini kesatuan Bapa dan anak, ini bukan gak ada manfaatnya untuk kita. Manfaatnya itu apa? Bahwa hidup yang diberikan oleh Tuhan itu adalah hidup yang kekal. Yang nggak mungkin bisa gagal di dalam hal ini ya. Karena apa? Karena dipelihara baik oleh tangan Bapa maupun juga oleh tangan anak. Bapa dan anak itu satu di sini dikatakan ya. Waktu Heidelberg di sini mengatakan defends us and keeps us safe from all enemies ya, itu yang dimaksud karena rujukan ini ya, maksudnya rujukan daripada ada rujukan yang lain juga sih, yaitu di Mazmur 110 dan Revelation 19, tapi dari perspektif Yohanes yang ke-10 di sini ya, yang disebut musuh itu ya, itu yang mereka yang potentially ya akan merebut orang-orang pilihan itu daripada tangan Allah, which is nggak mungkin gitu. Nah inilah yang disebut dengan musuh di dalam hal ini. Musuh itu apa? Yang menghancurkan kepastian keselamatan kita, itu namanya musuh. Nah, kita agak bingung ya terus terang dengan orang yang justru mengajarkan doktrin kok malah mengajarkan keselamatan itu jangan pasti gitu, jangan pasti, karena pasti itu justru nanti sombong gitu. Kok saudara baca Yohanes 10 ya di sini ya, yang ditekankan itu justru kepastian kehidupan kekal, tidak binasa, nggak bisa direbut daripada tangan Allah. Jadi yang kita hayati di sini apa? Yaitu karena tangan Allah itu begitu kuat sehingga kita nggak mungkin bisa direbut ya oleh musuh. Tapi ada kekristenan yang mengajarkan justru kita harus percaya bahwa kita bisa direbut oleh musuh. Ini bagaimana sih? Ini compatibility-nya dengan Yohanes 10 bagaimana? Gitu? Apakah itu bisa menjadi penghiburan? Ya katanya itu supaya kita terdorong untuk setia sampai mati gitu ya. Karena kalau kita diberikan kepastian keselamatan, nanti katanya kurang bisa setia sampai mati ya. Logikanya aneh sekali ya, saya. Logikanya itu aneh sekali. Kita setia sampai mati, kenapa? Karena Tuhan itu pasti setia kepada kita. Sekali lagi ya, logika yang beres itu ya. Tuhan itu setia kepada kita, maka kita juga setia kepada Dia. Tuhan kesetiaannya nggak pernah gagal, maka kita juga setia kepada Dia. Itu nggak akan gagal. Karena apa? Karena ini menjawab daripada kesetiaan Tuhan. Tapi terus kemudian kalau dikembangkan di dalam cara bahwa
Ya, sebaiknya kita nggak bicara tentang kesetiaan Tuhan gitu misalnya, karena ya kalau membicarakan tentang kesetiaan Tuhan nanti takutnya adalah manusia jadi kurang setia. Saya nggak mengerti logika seperti ini, betul-betul sangat membingungkan. Dan dasar Alkitabnya apa ya sebetulnya gitu? Karena kalau sudah membaca di dalam pasal 10 ini jelas sekali gitu. Musuh itu siapa? Musuh itu ya ini yang mau merebut, potensial merebut dari tangan Allah. Tapi kemudian Yesus memberikan kepastian ya, jaminan keselamatan. Tidak ada seorang pun yang merebut mereka dari tanganku. Ini kan jelas sekali, nggak perlu tafsiran seperti apa kan. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kita percaya nggak ini perkataan Kristus ya? Atau kita enggak, Yesus salah kan? Kayaknya bisa binasa deh kayaknya gitu. Dan nggak sampai selama-lamanya deh sepertinya gitu. Itu sementara saja gitu. Dan sepertinya menurut saya bisa direbut ya kayaknya gitu. Saya lebih percaya bisa direbut sih daripada tidak direbut. Ya terserah saya. Kalau saudara percaya seperti itu ya sayang sekali ya ini mendukakan Roh Kudus karena kita membaca dalam Yohanes 10 bukan ini penghiburannya. Dan bagaimana statement seperti itu bisa menghibur orang Kristen ya? Bagaimana bisa menghibur orang Kristen ya statement seperti itu? Jadi sekali lagi ya, waktu kita membaca ini, how does this glory of Christ our head benefit us? Bagaimana kemuliaan Kristus kepala kita itu bermanfaat bagi kita? Jawabannya pertama yaitu melalui Roh Kudus ya, Dia mencurahkan karunia-karunia rohani dari sorga, dan kedua oleh kuasanya Dia melindungi dan memelihara kita terhadap semua musuh ya. Musuh di sini di dalam konteks daripada Yohanes 10 adalah yang mau menghancurkan keselamatan kita. Jangan kita sendiri ya sudah yang menghancurkan keselamatan kita dengan mengatakan keselamatan kita tidak pasti. Itu kita jadi musuh bagi diri kita sendiri. Itu adalah musuh yang paling konyol sebetulnya. 52. Penghiburan apa yang saudara peroleh dari kedatangan Kristus kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Nah, ini memang sudah penggalan yang lain ya di dalam pengakuan iman rasuli dom tetap merupakan satu kesatuan pasti. Tapi ini di dalam Heidelberg Katekismus pengelompokannya dijadiin satu Lord's Day ya, satu minggu yaitu minggu ke-19 ini ya. Sekarang bicara tentang Kristus yang akan kembali, Dia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, bagaimana ini menghibur kita. Sekali lagi saya ini penghiburan ini penting sekali, programatik sudah dari pertanyaan pertama ya bicara tentang penghiburan. Waktu Kristus datang kembali, Dia menghakimi, itu adalah penghiburan untuk kita ya. Itu penghiburan saya untuk kita. Tapi di dalam apa penghiburan ya? Jawabannya adalah bahwa dalam segala kedukaan dan penganiayaan, dengan kepala tegak aku tetap menantikan kedatangan Dia yang dahulu menghadapi pengadilan Allah guna kebaikanku, dan yang telah mengangkat seluruh kutuk Allah dariku untuk menjadi hakim sorgawi. Terjemahan bahasa Indonesia itu terdengar rumit ya, saya baca bahasa Inggris saja gitu, ya kadang-kadang bisa terdengar lebih simple. In all distress and persecution, with uplifted head. Ini saya mau komentar kalimat pertamanya. In all distress and persecution. Kedatangan Kristus itu bermanfaat menghibur kita. Waktu dikatakan Dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bukan supaya terus kemudian kita memahaminya dengan Kristus menghakimi, saya juga akan menghakimi bersama dengan Dia gitu ya. Seperti jadi kayak self-righteous. Memang ada dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita akan menghakimi malaikat juga di dalam hal ini ya, bersama dengan Kristus. Tapi di sini kalau sudah melihat ya, konteks distress and persecution ini penting sekali. Seperti kita menghayati ya doktrin predestinasi atau election ya. Waktu kita di atas dengan waktu kita dianiaya, itu sama sekali lain ya. Sekali lagi ya, ini doktrin election waktu dalam saat penganiayaan ya, itu sangat menghibur kita. Tapi kalau kita nggak hati-hati menghayati doktrin election, waktu kita di atas ya, we are the chosen nation gitu misalnya ya, we are the chosen community gitu misalnya. Ini maksudnya apa sih? Nadanya juga gini ngomongnya, intonasinya aja ngomongnya sudah seperti ini. Terus terusannya apa sudah bisa tebak sendiri ya. We are the chosen church gitu misalnya ya. Terus sudah bisa tebak lah setelah itu terusannya apa. Jangan-jangan mirip seperti komunitas yang dibentuk oleh Hitler akhirnya gitu. Bukan komunitas Kristen. Konteks itu betul-betul membuat
perbedaan di dalam hal ini ya, itu doctrine of election, dan bukan cuma doctrine of election. Kalau di sini konteks yang kita sedang bicarakan adalah Kristus yang akan datang kembali dan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini menghibur orang yang dianiaya karena Kristus. Tapi kalau kita nggak di dalam keadaan menderita bersama dengan Kristus ya, kita lebih kacau lagi kalau kita di dalam posisi yang menganiaya lagi ya. Kita yang mendiskriminasi, lalu kita yang kemudian rasis dan sebagainya dan sebagainya. Ini terus apa yang ada akhirnya jadi pembenaran diri gitu ya. Sebagaimana Kristus menghakimi, maka saya juga menghakimi. Kan menghakimi bersama dengan Kristus, akhirnya kacau balau Itu bukan menjadikan comfort, tapi menjerumuskan orang pada kesombongan dan kesombongan dan kesombongan dan kesombongan. Hati-hati itu bukan kekristenan ya. Maka ini bukan sesuatu yang biasa ya, seperti kita baca sambil lalu saja, distress and persecution gitu ya. Sekali lagi ya, penting gitu menghayati ini bagaimana dengan benar menghayati Kristus akan datang kembali menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu adalah bagi orang yang di dalam distress bahasa Indonesia ya, kedukaan ya kalau terjemahan bahasa Indonesia, dan penganiayaan. Betul-betul memang dalam saat seperti ini ya, Kristus akan kembali, maka dia itu adalah sumber penghiburan kita. Dia adalah penghiburan kita satu-satunya. I confidently await the very judge. Maksudnya kita nggak main hakim sendiri, kita menyerahkan penghakiman itu sepenuhnya kepada Kristus, karena memang kita mengaku dia akan datang kembali sebagai hakim yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maksudnya apa? Maksudnya sederhana, saya bukan hakim. Ya. Kalau kita bilang Kristus, dia itu Mesias, seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, saya berarti bukan Mesias. Sederhana kan saudara? Yesus juru selamat. Jangan kebawa savior syndrome. Simple kan saudara? Yesus juru selamat berarti kita bukan savior, tapi mereka yang sok savior. Nah ini masalah gitu. Kayaknya saudara lebih mirip ini, narasinya bukan narasi Kristen, tapi narasi Marvel kali. Narasi Avengers gitu. Itu yang membuat kita jadi ada savior syndrome akhirnya gitu. Tapi itu bukan narasi Kristen, itu bukan kristologi, itu avengerologi namanya. Tapi kalau kita balik lagi ke sini ya, kalau kita mengaku Kristus akan datang kembali, dia judge the living and the dead, itu berarti apa ya? Di dalam keadaan yang menderita ya, dibenci oleh dunia ya, kalau pinjam istilahnya Yohanes, kita confidently ya, dengan penuh kepercayaan, keyakinan, kita menantikan the very judge, sang hakim itu ya, hakim yang benar itu. Nah yang menarik ada kalimat berikutnya, who has already offered himself to the judgment of God in my place. Bicara tentang substitusi sekali lagi ya. Karena hakim di atas segala hakim yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati itu sudah pernah menyerahkan dirinya sendiri di bawah penghakiman Allah sebagai gantinya saya. Saudara nangkep nggak poin ini ya? Ini teosentris ya. Waktu kita bicara tentang penghakiman ya, siapa ya seharusnya paling kita takuti penghakiman? Itu bukan penghakiman manusia, saudara. Kalau saudara berpikir di sini Kristus akan kembali menjadi hakim, dia akan langsung menghabisi musuh-musuhku yang suka main hakim terhadap aku gitu, yang suka accuse, fitnah dan sebagainya. Saudara kanak-kanak gitu. Saudara kanak-kanak berpikir seperti itu. Meskipun ya nanti kita akan ada bagian ini yang kita akan bahas juga. Tapi di sini pertama yang dibicarakan itu adalah dia membebaskan kita, dia sudah menanggung penghakiman yang harusnya dialami oleh saya. Penghakimannya siapa? Penghakiman Allah. Kristus sudah menanggung itu, ya. In my place, he has already offered himself to the judgment of God. Saudara kita ini, kerohanian kita ini kurang beres ya, saudara. Kalau kita lebih terganggu dengan penghakiman manusia, penilaian manusia, daripada penghakiman dan penilaian Tuhan. Katekismus Heidelberg ini mengajak kita ya untuk memikirkan pertama ini adalah kita ini dihakimi oleh Allah dan Kristus membebaskan kita dari itu. Maka ini adalah betul-betul penghiburan. Ini adalah penghiburan yang jauh lebih besar daripada ya dibebaskan dari penghakiman manusia. Meskipun ya kita tentu bisa mengatakan juga ya Kristus juga membebaskan kita daripada penghakiman manusia yang tidak adil itu. Tetapi yang terutama di sini ya, yang paling menakutkan ya, itu adalah penghakiman Allah, bukan penghakiman manusia. Sudah suka sibuk dengan ini ya, urusan penilaian manusia, apalagi penilaian manusia yang salah, penghakiman yang salah, terus sudah gelisah sekali, sudah kepingin klarifikasi dan menuntut keadilan dan sebagainya. Saya mau tanya di dalam keadaan seperti itu ya, berapa penting penghakiman Allah di dalam kehidupan saudara?
Kenapa kita cenderung gusar, kita cenderung nggak terima kalau orang menilai kita lebih rendah. Tapi kalau orang menilai kita ketinggian, kita diam-diam saja. Kenapa ya? Kan itu juga ketidakadilan kan sebetulnya. Tapi mengapa kalau orang menilai kita terlalu tinggi, kita diam? Kalau orang menilai kita terlalu rendah, seperti kayak perlu klarifikasi. Ya, saya tambah lagi ya. Kalau orang menilai orang lain terlalu rendah, kita diam juga. Nah inilah saya manusia yang menegakkan keadilan, tapi sendirinya juga nggak adil. Nggak ada keadilan, tapi berani bicara tentang righteousness. Itu seperti jemaat di Roma yang menyudutkan Tuhan dengan pertanyaan righteousness of God. Where is your righteousness? Itu ya, di mana keadilanmu? Kenapa kita di-expel, kita dibuang daripada kota Roma gitu? Padahal kita bangsa pilihan ya. Kita sebelum bahas itu kan saya di dalam profil surat Roma ya. Tapi kalau kita dewasa ya, kita takut itu pertama adalah penghakiman Allah, dan demikian ya menjadi penghiburan yang besar dan sangat besar. Yesus sudah menggantikan kita ya, menerima penghakiman tersebut. Remove the whole curse from me ya. Kita dibebaskan daripada segala kutukan itu ya, yang sudah dia tanggung di atas kayu salib, yang seharusnya itu saya tanggung ya, di bawah penghakiman Allah yang maha adil. Saya harusnya menerima kutuk ini, tetapi Kristus sudah menerimanya bagi saya. Dan ini adalah penghiburan yang terbesar. Penghiburan saudara yang terbesar itu harusnya adalah lepas daripada penghakiman Allah ini, lebih daripada lepas dari penghakiman manusia. Tapi apakah terus kemudian nggak ada aspek horizontal sama sekali? Oh tidak, saya tetap ada aspek horizontal gitu. Sudah membaca di dalam kalimat berikutnya, saya baca kembali terjemahan bahasa Indonesia. Dia akan membuang semua musuhnya, ya, adalah juga musuhku, ke tempat kutuk yang kekal, tetapi akan menyambut aku bersama dengan semua orang pilihannya dalam kesukaan dan kebahagiaan yang di sorga. Menarik ya saya di dalam bagian ini ya. Ada aspek horizontal memang, ya ini bukan cuma membebaskan daripada, ya nggak bisa dibilang cuma sih, ini pasti bukan cuma sekedar, nggak cocok pakai istilah cuma ya, tapi bukan hanya, ya bukan cuma ya tanda kutip, membebaskan daripada penghakiman Allah, tapi juga Kristus itu akan melemparkan, ya, akan menghukum musuh-musuhnya dan musuh-musuhku. Musuh-musuh kita juga akan diselesaikan. Tapi saudara perhatikan ya, siapa sih musuh kita? Musuh kita itu adalah musuh Kristus. Begini ya, kita ini seringkali dalam kehidupan kita yang lemah ya, kita mau mendikte Tuhan supaya musuh kita itu juga harusnya menjadi musuhnya Tuhan. Sekali lagi ya, musuhnya saya, terus saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong musuhi dia juga dong gitu. Datangkanlah penghakiman tuh dia, ujung-ujungnya karena dia adalah orang yang menyakiti saya. Jadi saya kepingin Tuhan memusuhi orang yang saya musuhi. Kita tanya aja, ini yang Tuhan siapa ya sebetulnya? Yang Tuhan itu saudara atau saudara dan saya atau dia sebetulnya yang Tuhan. Maka saudara membaca di sini ya. Memang bicara musuh-musuhku ya betul gitu. Tapi siapa sih musuhku? Musuhku itu adalah musuhnya Kristus. Saudara bisa melihat ya gambar ini. Theosentris ya. Theosentris ya, tapi nggak menghilangkan anthropological dimension. Kemanusiaan itu nggak ditelan gitu ya. Pokoknya kita bicara Tuhan, nggak ada manusia sama sekali ya. Nggak ada manfaat apa-apa untuk manusia, nggak ada yang namanya manusia, itu nggak penting sama sekali, yang penting cuma Tuhan. Oh bukan, itu bukan teologi reform. Sudah hati-hati ya, gambaran teologi reform yang seperti itu gagal sebetulnya. Itu bukan teologi reform. Kalau saudara membaca whether Heidelberg, whether Westminster dan sebagainya, itu ada anthropological dimension yang kuat ya, khususnya di dalam Heidelberg ini. Tapi despite pembicaraan ada musuh-musuhku ya, siapakah musuh-musuhku? Yaitu musuh Kristus. Jangan dibalik aja. Musuhnya Tuhan itu harusnya musuhnya kita, dan jangan dibalik musuhnya kita yang harusnya musuhnya Tuhan. Saudara nangkep ini poin ini ya. Saya punya musuh, lalu itu saya memaksa Tuhan tolong musuhi dia sekalian. Ini anak kecil ya kayak begini. Anak kecil kan begitu ya, dia konflik sama teman yang lain, terus ya teman-temannya suruh musuhi dia juga gitu, ngegeng kayak begini ya, supaya ada kelompok orang yang memusuhi orang yang sama, yaitu musuh saya gitu. Lalu kita mau Tuhan seperti ini juga, itu orang anak-anak sekali ya gitu. Orang yang sangat kanak-kanak, dia bertumbuh berarti ini imannya, pengharapan, cinta kasihnya, dia berarti nggak matang berpikir seperti ini. Tetapi yang dikatakan di sini adalah Kristus akan membuang ya, melempar musuh-musuhnya yang juga adalah musuh-musuh kita. Siapa musuh-musuh Kristus itu? Itulah yang juga seharusnya menjadi musuh-musuh kita.
Needless to say, kita cuma mau mengingatkan sekali lagi ya, kita bicara spiritual warfare di sini ya, seperti dikatakan Efesus, peperangan rohani itu bukan melawan darah dan daging ya. Spiritual warfare bukan bicara tentang physical warfare, tapi spiritual warfare, melawan penguasa-penguasa di udara ya, melawan kuasa dosa, bahkan juga melawan manusia lama kita. Nah, itu yang kita ini pikirkan dalam hal ini ya. Christ will cast all his enemies and mine into everlasting condemnation, but will take me and all his chosen ones to himself. Ini penghiburan ya, saya, karena pertanyaan 52 kan tanya tentang penghiburan. Ini penghiburan. Dia akan membawa saya dan semua orang-orang pilihannya kepada dirinya sendiri. Membawa kemana? Membawa into the joy and glory of heaven. Sama saya, waktu kita bicara ini ya, teosentris, ada aspek anthropological, bahkan very personal, will take me. Ini kan berarti very personal ya, sangat hangat, will take me. Tapi teosentris ya, bukan anthropocentris ya, anthropological dimension-nya, ini aspek antropologisnya, ini teosentris, karena di sini dibicarakan musuh-musuh Kristus adalah musuh-musuh kita. Dia akan membawa saya, dan bukan cuma saya, tapi juga semua orang pilihan kepada dirinya sendiri, ya, ke dalam kebahagiaan dan kemuliaan surga. Nah, kalau sudah membaca misalnya di dalam ini ya, parable of the talents ya, perumpamaan talenta ya. Kalau sudah membaca di dalam bagian itu, ini kita sudah pernah mengkhotbahkan sih ini ya Pak. Kalau sudah mendengar ini ya, khotbah Kelapa Gading ini sudah pernah saya khotbahkan. Di dalam perumpamaan ini ya, di dalam perumpamaan talenta itu sudah akan mendapati ada istilah yang menarik di situ. Waktu kedua hamba yang setia itu ya, hamba pertama dan hamba kedua, setelah mereka mengembangkan talenta mereka dan beroleh laba ya. Terus kemudian ayat 21 misalnya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, kemudian kalimat ini ya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya bikin polemik sedikit ya, yang bukan firman Tuhan. Di sini nggak dikatakan masuklah dan turut, bukan turut ya, masuklah dan nikmatilah kebahagiaan individualmu gitu. Masing-masing sendiri-sendiri. Ya ada soal itu, betul-betul bukan ayat Alkitab itu. Bukan berbahagialah sendiri-sendiri sesuai dengan your individual dream. Nggak ada soal kalimat itu. Bukan kebahagiaan kita, kebahagiaan Tuhan kita. Kalaupun kita bicara kebahagiaan kita, itu adalah karena kita turut atau masuk di dalam kebahagiaan Tuhan kita. Sama ya, musuh-musuh Kristus, musuh-musuh kita ya. Kebahagiaan Kristus ya, itu adalah kebahagiaan kita. Ini penghiburan yang sejati ya. Tapi kalau kita terus-menerus di dalam kehidupan ini mencari penghiburan versi kita sendiri ya, kebahagiaan kita sendiri, kemuliaan kita sendiri, ya sudah, saya khawatir ini lebih mirip hamba yang ketiga kan, bukan hamba yang pertama dan kedua. Hamba yang pertama dan kedua itu di-invite, diundang untuk masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Enter into the joy of your master ya. Sekali lagi ya, highly theocentric ya, tapi nggak menghilangkan anthropological dimension, dan kita nggak bisa bilang ini antropocentris ini gitu ya. Kenapa mesti bicara kebahagiaan manusia? Kan sebetulnya cuma ada kebahagiaan Tuhan. Manusia nggak boleh berbahagia. Again, hati-hati ya, saya model teosentris itu yang ngawur kayak begini, yang bukan teosentris ini sebetulnya, saya kadang-kadang mengatasnamakan seperti teologi reform lagi ya. Itu bukan teologi reform, saya itu sama sekali bukan teologi reform. Karena teologi reform itu participation of human beings ya, believers ke dalam kehidupan ilahi. Itu teologi reform. Invite orang untuk masuk ke dalam kebahagiaan Tuhannya, bukan kebahagiaan mereka sendiri. Memang bukan antropocentris ya, tapi bukan nggak di-share kebahagiaannya. Nah, saudara mesti perhatikan ya gambaran seperti ini ya. Gambaran seperti kayak seolah-olah sangat memuliakan Tuhan dan sebagainya, tapi nggak ada anthropological dimension. Nah, ini menjadi ini ya, gambaran bisa menjadi ortodoksi yang sangat menakutkan gitu, yang saya percaya bukan ortodoksi sih sebetulnya gitu. Karena nggak ada kehangatan sama sekali. Tapi sudah melihat di sini deep anthropological aspect atau dimension, and yet at the same time highly theocentric ya. Enter into the joy of your master. Saudara juga bisa membaca
masih dalam pasal yang sama ya, pasal 25 ayat 31 sampai 46, saudara bisa baca sendiri, ini agak panjang ya. Dan juga 2 Tesalonika 1 ya, 2 Tesalonika 1 6 sampai 10. Tapi sekali lagi saya kalau boleh menekankan hal ini, yaitu bagaimana ya kedatangan Kristus kembali, itu kedatangannya kembali yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, itu memberikan penghiburan bagi kita ya, karena dia membebaskan kita dari penghakiman Allah yang seharusnya kita tanggung ya. Dan juga bahwa Kristus itu menghukum ya semua musuh-musuhnya yang juga adalah musuh-musuh kita. Dan kemudian yang terakhir adalah dia akan membawa saya, tapi bukan hanya saya, semua orang pilihan, jadi ini komunal ya, membawa kita kepada dirinya sendiri untuk masuk ke dalam kebahagiaan dan ke dalam kemuliaan sorgawi. Kiranya ini menjadi narasi kehidupan kita ya, bukan cuma yang akan datang kita seperti ini, enter into the joy, nanti. Selama di dunia saya sih my own joy, bukan saya, jangan begitu. Karena eskatologi itu bukan cuma yang akan datang, tapi juga di sini dan sekarang ya. Alangkah indahnya kalau di sini dan sekarang saudara dan saya sudah bisa mencicipi ini. Apa artinya ya? Musuh Kristus itu musuh saya, dan kebahagiaan Kristus, kemuliaan Kristus, itulah juga kebahagiaan saya dan kemuliaan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Pembahasan sampai di sini. Ini ada pertanyaan mengenai kepastian akan keselamatan. Apakah spiritualitas saya sehat apabila saya senantiasa meragukan atau mempertanyakan apakah saya termasuk dalam umat pilihan Allah? So, kalau kita membaca seperti dalam Yohanes 10 tadi ya, di dalam ayat-ayat yang lain di dalam kitab suci, saudara akan mendapati bahwa kepastian keselamatan ya itu, atau seperti yang sudah tanya di sini ya, doktrin pilihan Allah ya, itu justru seharusnya itu menghibur kita gitu. Ini memang betul ya, kalau sudah membaca di dalam tulisan tulisan Calvin ya, dia pakai istilah itu horrible decree gitu, horrible decree, maksudnya tentang ini ya, election reprobation dan sebagainya. Despite horrible decree, itu adalah doktrin yang sebetulnya memberikan kepada kita penghiburan. Jangan lupa saya, ini seperti diingatkan oleh Calvin, sebetulnya ini bukan original Calvin ya, dia cuma dari Efesus gitu. Dia mengatakan kalau kita ragu-ragu ya, kalau kita malah jadi dengan doktrin predestinasi pilihan malah jadi ketakutan, terus saya ini umat pilihan atau belum ya, atau bukan gitu misalnya ya. Calvin mengajak kita untuk membaca surat Efesus ya. Coba perhatikan di situ ya. Pemilihan itu kan terjadi di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Lihatlah Kristus. Jadi predestinasi ya, itu nggak bisa lepas daripada Injil. Sekali lagi ya, waktu kita merenungkan doktrin pilihan, itu nggak bisa lepas daripada Injil. Maka saudara hati-hati ya dengan waktu membicarakan doktrin predestinasi, itu ditarik ujungnya itu berakhir kepada God's eternal decree gitu. Tapi terus kemudian kita nggak mendengar kaitannya tentang Injil gitu. Ya, Spurgeon kan ada kutipan yang terkenal itu waktu dia mengatakan apa itu Calvinisme. Calvinisme itu ya bukan apa-apa, ya itu Injil sebetulnya gitu. Tapi waktu kita bicara predestinasi, election dan sebagainya, terus kemudian nggak ada kehangatan Injil. Yang ada adalah jadi horrible decree yang makin lama makin horrible and terrible gitu misalnya. Saya mengatakan kepada saudara, kita salah belajar itu. Yang paling menakutkan itu sudah salah belajar mengajar orang lain dengan salah belajar itu. Wah, itu betul-betul menakutkan ya. Membuat orang semakin takut dengan doktrin predestinasi dan doktrin election. Padahal di dalam Alkitab, termasuk juga di dalam tulisan ini ya, Calvin yang meresepsi pengajaran daripada Alkitab, itu adalah doktrin penghiburan. Dan ini sekali lagi yang di-stress, yang ditekankan di dalam Katekismus Heidelberg. Kita itu menjadi terhibur ya, waktu kita mendengar, kita ini adalah orang pilihan. Karena di dalam dunia ini kita banyak menderita. Di dalam dunia ini kita menderita bersama dengan Kristus. Ya, saya assume kita menderita bersama dengan Kristus ya. Kalau itu ternyata tidak, nah ini jadi problem yang lain lagi, so ya. Tapi saya nggak mau bahas itu lah. Kita assume positif saja tambah ini ya. Orang mengikut Kristus ya, dia mencintai Kristus. Dia akan dibenci oleh dunia. Itu yang dikatakan oleh Alkitab kan. Jadi kita mengalami penderitaan, meskipun penderitaan itu takarannya pasti berbeda-beda ya, setiap orang. Gak semua orang mengalami martir ya, gak semua orang layak. Saudara dan saya nggak tentu layak untuk menjadi martir ya. Jangan sombong. Tetapi menderita itu sudah pasti, Zoe. Bagaimana seseorang mencintai tapi nggak menderita? Saya sudah sering sekali bahas bagian ini ya. Nah, di dalam keadaan penderitaan yang seperti itu ya,
ini menjadi penghiburan. Kristus akan datang kembali, dia menghakimi orang yang hidup dan mati. Ini bukan membuat kita sombong, tapi ini menghibur kita, bahwa gereja itu adalah umat pilihan yang nggak bisa dirusak ya. Itu the gates of hell itu nggak bisa menelan. Ini penghiburan kan seharusnya untuk kita. Bukan untuk menghayati secara triumfalistik ya, apalagi triumfalisnya di dalam pengertian kuasa dunia gitu. Itu nggak ada hubungannya dengan ini, dengan reform teologi, bukan gitu. Tapi menjadi penghiburan. Jadi kalau saudara tanya di sini ya, kita jadi meragukan, mempertanyakan apakah saya termasuk dalam umat pilihan Allah ya. Saya mengutip Calvin ya, lihatlah pada Kristus. Disitulah saudara mendapatkan pemilihan, keterpilihan saudara itu di dalam Kristus ya, bukan di luar Kristus. Jadi saudara lihat lagi Kristus. Katanya Calvin, Kristus itu adalah mirror. Kristus itu adalah cermin gitu ya. Jadi kalau saudara ragu-ragu, lihatlah pada Kristus. Saudara dikembalikan lagi untuk melihat Kristus, untuk mempelajari kembali Injil gitu. Jangan terus masuk kepada ini ya, memaksa masuk kepada kehendak kedaulatan Allah yang kita mau naik terus, bahkan tanek terus dibalik. Nah itu apa? Dibaliknya apa? Dan kalimat Calvin mengatakan, kalimat yang terkenal itu ya, dibalik kehendak Tuhan. Ini maksudnya konteksnya kalau sudah baca itu kehendak kedaulatan Tuhan, itu adalah Allah sendiri gitu. Maksudnya Calvin mau mengingatkan kita jangan masuk ke sana gitu. Mau mentok sampai naik ke sana nanti gosong. Nanti saudara hangus dalam hal ini. Karena itu sesuatu yang misteri ya. Kita jangan tarik, nanti ketemu dengan Allah sendiri. Akhirnya kita berurusan dengan Allah, kita juga nggak sanggup di dalam hal ini ya. Yang kedua ya, ini ya pertanyaan terakhir. Selamat pagi Pak, saya mau tanya tentang pemuridan dalam kurung di dalam gereja. Pemuridan itu seperti apa? Selain dari pengajaran, apakah ada hal lain? Boleh tolong bimbing. Ya, pengajaran pasti adalah aspek yang sangat penting ya. Bahkan kalau kita kembali kepada Matius 28, di situ kan memang ada istilah pengajaran ya. Maksudnya bukan pengajaran, tapi ajarlah mereka. Cuma yang kita mungkin boleh tekankan adalah ini, yaitu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi pemuritan itu harus membawa jemaat kepada kekayaan pengenalan akan perintah-perintah atau perkataan-perkataan Kristus ya. Perkataan Kristus bukan hanya dicatat di dalam ini ya, kalau kita bicara firman di dalam pengertian yang luas itu ya memang kita terutama mendapatnya di dalam keempat Injil. Tapi seperti saudara tahu kan, ini Yesus sendiri mengatakan ya, kitab nabi-nabi, Taurat itu berbicara tentang aku. Berarti kita mengajarkan apa saudara? Seperti dikatakan di dalam Westminster Confession ya, the whole counsel of God. Mengajarkan ya ini semua yang ada di dalam Alkitab itu. Pemuridan itu nggak bisa cuma memuridkan berdasarkan perspektif surat Efesus gitu misalnya. Itu bukan pemuridan, saudara. Pemuridan itu adalah saudara mendidik jemaat mengenal kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ini panggilan yang sangat mulia ya, saudara. Ini panggilan yang challenging ya. Tapi satu yang dengan kekuatan Tuhan ya. Kita minta belas kasihan Tuhan. Dan kita bisa mendidik jemaat kita itu mengenal kepenuhan Kristus, kepenuhan atau kelimpahan perintah Kristus yang nikmat waktu kita menaatinya itu. Ya ini adalah panggilan di dalam pemuritan. Mungkin saya menekankan aspek ini saja gitu ya, yaitu pemuritan itu membawa jemaat atau membawa orang yang kita muridkan itu untuk mengenal ya keseluruhan perintah Kristus. Seperti dikatakan di segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu ya, narasi Injil itu loh. Narasi kehidupan Kristus itu apa? Kita mesti beritakan. Dan bukan cuma dari perspektif penulis Injil, ya dari perspektif Paulus juga, Petrus, Yakobus, dan termasuk juga Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama pun juga menunjuk kepada Kristus. Itu pun kita juga harus memberitakan, ya, termasuk di sini ya, di dalam kepenuhan itu. Gitu. Maka dengan kata lain ya, pemuridan itu bukan sesuatu yang kita bisa selesaikan 1-2 minggu gitu ya. Kita jangan jangan cepat sombong gitu ya, mencuri kemuliaan Tuhan dan sebagainya. Baru ngajar sekali, 2 kali, ya, mungkin 3 kali, mungkin bahkan setahun katakanlah ya. Terus kita sudah mengerjakan banyak hal, itu baru sedikit saja, gitu. Mengerjakan sedikit saja. Saya pernah sharing kepada saudara ya, waktu kita membaca list, ini bukan again untuk mempermuliakan Calvin, bukan, nggak cuma Calvin, tapi banyak orang yang lain itu. Saudara melihat daftar kitab suci yang dikhotbahkan ya.
saya membaca list seperti itu ya, saya tertegur, tapi juga ada challenge, ini beautiful challenge ya, ini menjadi hamba Tuhan, melakukan pemuritan, itu seharusnya membawa jemaat kepada keseluruhan pengenalan, ya the whole counsel of God ini, gitu, di dalam belas kasihan, di dalam anugerah Tuhan ya. Tapi kalau kita mengajarkan bolak-balik itu, ngomong ini lagi gitu ya, saya khawatir ini kekristenan jadi klise gitu, bolak-balik itu lagi gitu ya, ngomong itu lagi, seperti kayak nggak ada bahan yang lain gitu ya, seperti kayak nggak ada bahan yang lain yang memperkaya atau apa gitu, tapi ngomong itu lagi gitu ya. Khotbah diputar-putar, paling gampang ya sudah khotbah di macam-macam tempat, khotbah di sini dipakai di sana, ntar dikhotbahin lagi di sana lagi, ya, pendengarnya lain-lain dan sebagainya ya. Ya sudah bisa ulang terus begitu ya. Saudara pasti ada contoh sendiri lah tentang ini gitu. Tetapi kalau kita membaca di dalam Alkitab atau kita bicara tentang pemuritan, itu berarti sekali lagi ya, mengajarkan segala sesuatu, bukan cuma mengajarkan secara pengertian, tapi saudara perhatikan di sini ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Ini betul-betul penggembalaan ya, pengajaran yang nggak mungkin tanpa penggembalaan di sini, karena kita di situ membimbing mereka bukan cuma mengerti secara kognitif, tapi bagaimana mereka memahami dan mereka bisa melakukan ya, melakukan sampai kepada melakukan, bukan cuma mengerti secara kognitif saja. Well anyway, di dalam pengertian Alkitab, mengerti secara kognitif itu apa sih artinya? Nggak ini ya, bagi Alkitab itu orang mengerti kalau sudah baca di dalam perumpamaan kerajaan Allah, mereka mengerti ya, itu mengerti ya berarti mengerti, percaya dan melakukan gitu. Nggak bisa cuma mengerti tapi cuma mengerti secara kognitif, nggak ada konsep seperti itu ya. Tapi mengerti termasuk juga percaya, melibatkan diri, membaktikan diri, beribadah, melayani, dedication of life dan sebagainya. Itu termasuk dalam kata mengerti ya. Mengerti yang dipakai dalam istilah Injil Matius misalnya. Nah ini adalah satu challenge itu di dalam pemuritan. Ya demikian pembahasan hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.